Selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur atas pemeliharaan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Give thanks. Kita nyanyikan bersama-sama. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan pada kami pada pagi hari ini. Saat ini kami akan mengikuti devotion ya Tuhan. Tolong Tuhan berikan kami hati yang mau sungguh-sungguh mengikuti devotion. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kita akan mendengarkan penggalan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala.
Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk penyertaan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau tolong kami Tuhan, Engkau pimpin kami, agar kami bisa mendengarkan dengan fokus kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini adalah Yoas, akhir yang buruk. Firman Tuhan diambil dari 2 Tawarik 22 sampai 24 dan 2 Raja-Raja 11 sampai 12. Dengan tujuan permulaan yang baik harus berlangsung terus sampai akhir. Setelah Yoas berusia 7 tahun, Imam besar Yoyada hendak mengangkat dia menjadi raja. Yoyada membawa Yoas ke ruang depan bait suci, lalu mengurapi anak itu menjadi raja. Selama Yoyada hidup, Yoas berbakti kepada Tuhan. Bait suci yang perlu diperbaiki, oleh karena sudah menjadi buruk, dia memperbaikinya. Diperintahkannya kepada semua imam dan orang Lewi supaya mengumpulkan uang dari orang-orang sesuai dengan yang tertulis dalam hukum Musa. Uang itu pertama-tama terdiri dari uang setengah shikal yang harus dibayar oleh tiap orang Israel yang berumur 20 tahun dan menjadi persembahan khusus kepada Tuhan. Tapi peraturan itu tidak memberikan cukup hasil untuk memperbaiki bait suci. Hal itu dapat diterangkan demikian, bahwa uang yang dikumpulkan itu harus dipakai juga sebagian untuk kebaktian di bait suci. Sehingga sisanya tidak cukup lagi untuk memperbaiki bait suci. Kemudian Yoas menyuruh Yoyada menempatkan sebuah peti dalam bait suci untuk persembahan sukarela dari orang-orang yang mengunjungi bait itu. Jadi semacam pemungutan sokongan luar biasa. Dari uang itu dapatlah bait suci diperbaiki. Imam besar Yoyada meninggal dengan mencapai usia 130 tahun. Sebagai tanda penghormatan atas jasa-jasa yang telah ia lakukan, ia dikuburkan Yoas di kuburan raja-raja. Setelah Yoyada meninggal, Yoas menyimpang dari jalan yang benar. Ia menuruti perintah para pemimpin Yehuda yang perlahirnya saja bertobat kepada Tuhan, tapi tidak dalam batin mereka. Mereka membujuk Yehuda menyembah berhala. Allah mengirimkan beberapa nabi untuk menasihati Raja Yoas. Tetapi ia tidak mau bertobat. Malahan Yoas menyuruh untuk melontari seorang dari nabi-nabi itu, yakni Zakaria, dengan batu. Dan ini dilakukan di pelataran depan bait suci. Waktu mau menghembuskan nafas penghabisan, maka Zakaria berkata, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Perbuatan Yoas menyuruh melontari Zakaria dengan batu dihukum Tuhan. Tuhan Allah membalas kekejaman Yoas. Hazael,
raja dari negeri Aram, datang menyerang Yehuda, mengalahkan tentara-tentara Yehuda yang besar itu. Seluruh negeri itu dirampok, segala orang terkemuka serta para penasihat Yoas dibunuh semua. Yoas yang mendapat luka-luka berat dalam pertempuran itu. Ketika itu, ia sedang sakit di dalam istananya, dibunuh oleh 2 orang hambanya yang membencinya karena kekejamannya terhadap Zakaria. 2 orang hambanya itu membunuh Yoas di tempat tidurnya. Kemudian setelah ia meninggal, ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak dalam kuburan raja-raja. Alangkah sedihnya akhir hidup Yoas yang mulanya dengan indah sekali. Mula-mula baik dan saleh, akhir hidup seseorang yang tidak pernah dewasa dan tetap bergantung kepada orang lain dan tidak mau menjadi anak Tuhan. Anak-anak, permulaan yang baik tidak menjamin bahwa hal tersebut akan berlangsung sampai akhir. Hidup Yoas mulai secara indah, yaitu campur tangan Tuhan, campur tangan Allah, dan pembinaan Imam Yoyada, membuatnya menjadi seorang raja yang baik. Tapi yang terjadi perubahan sikap Yoas bukan saja sebuah kemunduran, melainkan kemurtatan sebab membuang ibadah kepada Allah dan menggantinya dengan ibadah kepada berhala. Ini berarti ia mengganti Allah dengan hal yang Allah benci. Mari belajar, jangan mengakhiri hal yang dimulai dengan baik menjadi sesuatu hal yang buruk. Itu akan merusak seluruh integritas diri kita. Oleh karena itu, biarlah awal dan akhir dari pekerjaan kita, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Glory to God. Kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang dapat kami dengar pada pagi hari ini. Bapa yang baik, tolong kami Tuhan, supaya kami melakukan setiap pekerjaan kami, setiap hal yang kami lakukan, bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami belajar dari Yoas Tuhan. Yoas memulai hal yang baik dengan akhir yang buruk. Tapi kami mohon pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami melakukan hal yang baik dan diakhiri dengan baik pula. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan pembelajaran kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau menolong dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.